Lalu pemirsa, jumpa lagi bareng saya Harso. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Darkness of Man yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pria agen rahasia yang berjanji kepada wanita janda anak satu yang dicintainya untuk menjaga anaknya dari segala bahaya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja menuju alur ceritanya. Di sebuah kafe, ada seorang laki-laki parubaya yang bernama Russell. Menemui seorang wanita Asia, dia bernama Esther. Kemudian Esther memberikan kertas yang berisi alamat. Entah apa yang sebenarnya terjadi, maka simak dengan baik-baik. Esther menyuruh Russell berjanji untuk menjaga anaknya yang bernama Jayden. Lalu Esther pergi setelah mengasih sangu Russell. Esther, where have you been? If you're in trouble, nothing will happen to you. It's my son, Jaden. Di kamar, Esther kedatangan seseorang yang menggunakan topeng. Kemudian Esther masuk ke dalam kamar mandi untuk menelpon seseorang. Pindah ke Russell yang sedang melakukan baku tembak di sebuah gedung tua. Tiba-tiba mendengar teleponnya berbunyi. Ternyata Esther menelpon Russell. Tepat saat Russell mau mengangkat teleponnya, Russell terkena tembakan. Esther pun berhasil ditangkap dan dipateni menggunakan jarum racun. To get the scene, we were working in. Dua tahun setelah kejadian, Russell selamat dari insiden penembakan itu. Kemudian dia mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruh menjemput orang. Lalu Russell menelpon seseorang yang bernama Jayden. Ternyata orang yang harus dijemput Russell adalah Jayden, anak dari Esther. Dan yang menyuruh Russell menjemput Jayden adalah kakeknya Jayden. Tiba-tiba ada seorang wanita, dia bernama Claire. Entah apa yang mereka berdua lakukan di sana. Yang terpenting, Russell harus bergegas menyusul Jayden. I'll get ready. I just. Hey, Claire. Yeah, and the deal what? Sampailah Russell di bawah jembatan lintasan kereta api. Di sana Jayden bersama temannya yang sedang mencoret-coret tembok. Kemudian dipanggillah Jayden. Jayden pun naik mobil, lalu mereka segera pergi. Di perjalanan, Russell sedikit memberi wejangan kepada Jayden karena sering bolos. Russell yang sudah berjanji kepada mendiang emaknya untuk menjaganya. Namun, ini jawaban Jayden. You're skipping school and your grades are going down. Why do you care? Off myself like my mom. Setelah sampai, Russell menasihati lagi, tetapi sekali lagi jawaban Jayden kurang mengenakan dan pergi begitu saja. Jaden, it was not easy for you. So you're gonna tell me then? Not today. Setelah itu Russell pergi ke sebuah toko ingin menemui orang yang bernama Pak Kim, pemilik toko ini. Russell bertanya kepada penjaga kasir yang bernama Bu. Pokoknya
jangan ditambahi open. Kemudian Russell tidak sengaja mendengar orang ribut. Ternyata setelah dilihat itu adalah Pak Kim dan anaknya yang ribut. Anaknya Pak Kim bernama Dae-yoon. Dae-yoon pun kemudian pergi setelah melihat Russell yang mengintip. Entah karena malu atau kenapa, Dae-yoon pergi setelah melihat Russell sambil nyenggol sana, nyenggol sini. Mr. Kim? He's in the back. That's why I keep cameras in my place. Go fuck yourself. I work hard. You're an alcoholic. Last of our mistakes. The neighborhood. Kemudian Pak Kim menyuruh Russell untuk mengantarkan sebuah barang yang berada di kardus ke panti asuhan. Entah barang apa yang Russell antar. Dengan sopan karena tidak enak menolak permintaan Pak Kim, Russell pun segera berangkat. Mr. Kim? Hi, Russell. I didn't know you're coming. Jaden is home. Thank you. I appreciate it. Thank you. You're your friend, Mr. Hatch. Okay, Mr. Kim. Why don't you take off? Make sure you get this box of my son's mess. Setelah mengantarkan barang, Russell langsung mampir ke bakul jamu. Kemudian dia disamperi seseorang berkepala pelontos, sebut saja Mamat. Karena dia mirip teman saya yang bernama Mamat. Mamat adalah seseorang yang tadi di awal film yang membantu Russell baku tembak. Mamat berbicara dengan Russell mengenai misinya dulu mengungkap pengedaran narkoba. Tapi Russell malah memilih menjaga anaknya Esther. Karena dia sudah berjanji akan melindungi anaknya. Kemudian Russell memotong pembicaraan karena dia tidak mau berurusan dengan pemerintahan dan pergi begitu saja. Friends are picking up, spreading through. You want another? Moment. But I ain't make a peep about that. Fuck off. Fucked up bath salt hybrid that we got rid of 2000. Like I said, it's none of my business. Who put the hit out on Esther? Don't you want justice? Good night yet. Mama tidak menyerah begitu saja dan mengejar Russell, tapi Russell mengacuhkannya. Come on. Fuck off. Fuck off, Yeds. You can't stay away. It's who you are. It's who you are. Esther. Pindah ke depan toko Pak Kim, terlihat Bo sedang memergoki dua orang yang mau mencuri mobilnya. Bo mendatangi mereka dengan santai, tetapi satu orang kabur karena dia seorang wanita. Mungkin dia ketakutan melihat badannya Bo yang sangat besar. Dan anunya mungkin juga besar. Pencuri yang satunya seorang cowok, dia tanpa merasa bersalah dengan sombong dan kemelintinya menyerang Bo. Tetapi dengan sekali hempas, pencuri itu tumbang tak berdaya hingga tak sengaja Bo membuat kaca mobilnya rusak. What the fuck? These cats! I'm home, huh? You know who I am? Fuck! Pindah ke karaokean, Dae-yoon bersama anak buahnya. Tanpa ada angin dan tanpa ada hujan, Dae-yoon menggebrak meja karena kesal dimarahi ayahnya tadi. Dae-yoon sedikit curhat mengenai ayahnya, lalu ngeplak kepala salah satu anak buahnya, sebut saja Samsul, untuk melampiaskan emosinya. Kemudian anak buah yang satunya bernama Samirin menyuruh menghabisi ayahnya dan Russell. Dan yang diam bernama Tukimin, entah kenapa dia diam, mungkin dia lagi menahan kebelet 차라리 DEA랑 회식 하나 하지.
왜 자꾸 그 인터폴 새끼로 개처럼 뛰고 다니? Too. Just fucking around. Father, this place is crawling with Russian. 니는 아버지는 남자 또 왔냐? My father's become a weak man. Kemudian terlihat Russell yang baru pulang, dia sedang kepikiran Esther saat gitu-gituan dengannya. Lalu di tengah kegalauannya itu, dia mendengar tetangganya yang sedang cek sound, hingga membuatnya kesal. Russell pun menegur tetangganya karena dia sedang pusing kebanyakan pikiran. Tanpa merasa berdosa, tetangganya sebut saja Paimin karena dia sangean, menawarkan mbak-mbak tukang genjot untuk menggenjotnya. Namun Russell menolaknya karena bukan sembarangan orang yang bisa membangunkan jagoannya. Russell pun pergi dan menyuruh tidak berisik. You were supposed to be there for the kids. What the fuck? Hey man, what's up? Raspberries. Got some nice ladies. I'm at a Bible study. There! Yeah, is that the pizza? Fuck, the guy looks like a cop. Could you turn it down? Something. I'm your guy. I'm just saying. All right, You can come out now. He's not a cop. Rack him up, please. Sore harinya, Russell yang sedang duduk di depan mobilnya sambil menyalakan rokoknya. Tidak lama dari itu, Russell ditegur oleh seorang wanita karena ini adalah kawasan sekolahan, tidak boleh merokok. Mereka pun kemudian ngobrol. Setelah itu, Jaden datang dan mereka pun mengakhiri pembicaraannya. Kemudian Russell mengajak pulang Jaden. You know, you can't smoke here. I always thought his dad was, I'm Vivian. All right, I'm ready. Let's go. Hey, Jaden Hatch. Yep. Sampailah mereka di depan rumah, lalu Russell menanyakan tentang Daeyoon ke Jaden karena dia tidak akur dengan ayahnya. Jaden pun memberitahu bahwa dia tidak peduli karena ini masalah mereka. Kemudian Jaden masuk ke rumah, disertai Russell yang pergi. Tetapi setelah Russell pergi, Jaden tidak masuk ke rumah, dia malah keluar lagi. Ternyata Jaden menemui Daeyoon yang sudah menunggunya di mobil sedari tadi. Lalu dia pergi entah kemana. King, your uncle. Family shit. I stay out of it. It's my mom. I don't really care. What's up, little bro? Malam harinya, Russell yang pergi ke toko Pak Kim. Kemudian Pak Kim menyuruh Russell mengantar barang kembali ke panti asuhan. Entah barang apakah itu, entar di akhir film, semua akan terjawab. Maka simak baik-baik dan jangan di-skip. Tiba-tiba, toko Pak Kim didatangi dua preman yang meminta uang keamanan, serta menodong pistol dan mengacak-acak toko Pak Kim. Russell yang ada di gudang mendengar keributan, lalu dia keluar dengan berpura-pura mabuk. Layaknya dewa mabuk, dia mengeluarkan jurus andalannya dan inilah yang terjadi. You been such a herb since my bags. Please, we have no money. You know exactly. Давай, я too much shit. Hey, take it easy. Сука, блядь. Fuck you! Wait for my chance. Just I said back the fuck up! Dengan cepat Russell mengembalikan keadaan hingga membuat mereka ketar-ketir. Preman yang kurus kemudian melepaskan tembakannya, namun mengenai temannya.
Russell menyuruh pergi sebelum dia berubah pikiran. Preman kurus pun pergi, meninggalkan temannya yang sekarat. I said back the fuck up! Pindah ke Dae-yoon dan Jae-den, terbongkar bahwa Dae-yoon tidak seperti paman pada umumnya yang sayang sama keponakannya. Dia malah menyuruh keponakannya COD barang serta memberikan pistol. Karena Jae-den anak berbakti, dengan polosnya dia mau dan pergi COD. Entah barang apakah itu. You're not weak, like your druggy mother. Grab some stuff. I'll be right here. 형 믿어. Kembali ke toko, Pak Kim yang memberitahu Russell ambulan akan segera datang. Namun Russell di situ bertanya kenapa tidak menelpon polisi. Pak Kim memberitahu bahwa polisi di kota ini tidak akan menanggapinya karena para mafia lah yang berkuasa di kota ini. Dan Russell juga menanyakan, Bu kok nggak ada? Karena Bu memiliki halangan. Dia sedang pergi ke bengkel karena mobilnya rusak saat melawan preman kemarin. Setelah itu, Russell mengantar barang meninggalkan Pak Kim bersama pencuri. Yes, his car was broken into the other night. They knew Bull wasn't here. The police will take their suit. Okay. You sure? Fuck you. Just payroll. Ketika Russell mau pergi, dia mendengar dua orang yang sedang berbicara menuju ke belakang toko Pak Kim. Ternyata itu adalah oknum polisi yang ingin menyelamatkan dua orang preman tadi. Namun dengan kekuatan seperti Gatot Kaca, otot kawat tulang besi, Russell sekali pukul membuat dua oknum polisi koit. Entah kebetulan ataupun tidak, geng Dae-yoon datang. Dae-yoon kemudian melihat polisi yang koit, mungkin itu suruhan Dae-yoon. Tanpa banyak bacot, mereka pun mengeroyok Russell. Terlihat Russell yang sedikit keteteran, namun dengan memanfaatkan momen dan melihat Dae-yoon membawa pistol, maka inilah yang terjadi. Kemudian terdengar suara sirine polisi. Dae-yoon menawarkan damai dan berbicara di suatu tempat. Russell pun setuju dan mereka pun pergi. We go down back. We'll look for Victor. Need to keep this quiet. Hey guys, couple of painkillers and Come on! What's up? Huh? You just knocked out some cops behind my father's store. Let's go somewhere and talk about this. Hey. Di angkringan, Dae-yoon kemudian menceritakan soal toko ayahnya dan keluarganya, bahwa itu toko bukan sembarang toko. Entah rahasia apa yang Pak Kim simpan di toko itu, yang pasti bukan pusaka ataupun surat cinta. Cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Kemudian Dae-yoon juga mengatakan bahwa kota ini bisa berkembang juga berkat keluarganya. Di situ Russell akan membereskan semua ini, namun Dae-yoon memberitahu bahwa mafia Rusia yaitu perusahaan yang bernama Lazar sangatlah kuat, mustahil bisa dilawan karena perusahaan ini sangat berkuasa di kota ini. Polisi saja tunduk dan tidak mau berurusan dengan perusahaan ini. Tetapi Russell tetap kekeh ingin menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas, lalu pergi meninggalkan mereka semua. Just the black sheep of the family. But you think you're a part of my family? You really don't know shit the about Russian mafia sends two kids to scare your father out of now. Property value has been going up and selling bubble gums and cigarettes. It's more than just that store. I was trying to convince him to cut a deal.
We've had that business for years. They've been on his neck for months. Can make our little problem disappear. 미친 새끼. In warehouses. What are you gonna... Russell kemudian kembali ke kosan. Setelah membuka pintu, Russell terkejut karena kamar kosannya berantakan sekali, seperti habis kemalingan. Kemudian Russell mengecek ke kamar mandi. Secara mengejutkan, inilah yang terjadi. Ternyata di kamar mandi cuma ada kucingnya, dan lalu segera mengecek rekaman kamera yang terpasang di kalung kucingnya. Alangkah mengejutkannya, ternyata penyebab ini semua adalah Jayden. Setelah itu, Russell mengambil pistol yang tersimpan di dalam jam, dinding, dan lalu pergi. If I don't step in. My reflection is a whisper. Terlihat paimennya sedang mengudut sambil main game dan melihat obat penghilang nyeri di internet. Secara mengejutkan, pintu kosannya ada yang mengetok. Setelah itu, paimen membuka pintunya. Ternyata itu adalah Russell. Russell pun masuk lalu mengeluarkan pistol dan menanyakan siapa yang mengacau kamarnya. Paimen di situ menjawab dengan rasa cemas bahwa dia tidak tahu. Russell juga bertanya tentang bandar narkoboy karena dia menemukan barang di saku pencuri yang berada di toko Pak Kim tadi. Russell juga mengancam Paimen akan melaporkan ke temannya yang bekerja di DIA, Badan Penanggulangan Narkoba Amerika Serikat, karena Paimen merupakan seorang pengedar narkoboy. Paimen di situ ketakutan dan lalu mau membantu Russell. Fuck you, stupid son. Oh, fuck face. Coming! Oh, hey, Russ, what's going on, man? Oh shit. Okay. You've been here all day? Went to get some food. That fucking... Whole place getting trashed. Yeah, I heard a few things crashing around, but I figured... Thinking about the other night when you were up. I need more of that. You know, gravel. Oh? Do me a big favor. To open up a whole can of worms. But my friend at the DEA, you're selling drugs. Oh? Do me a big favor. Yeah. Pergilah mereka berdua ke sebuah gedung kosong. Secara mengejutkan, Samirin dan Tukimen datang bersama Jayden. Russell pun langsung keluar dari mobil, lalu menyuruh Jayden untuk pulang bersamanya. Awalnya Samirin mencegahnya, namun dengan gertakan seperti singa, Samirin membiarkan Jayden di bawah Russell. Setelah Jayden masuk ke dalam mobil, secara mengejutkan, Samirin dan Tukimen menyerang. Dengan terpaksa, Russell membrutal layaknya kesurupan dedemit. Are you sure this is... I got a drone for that. Kinda... Get in the car. Now! Setelah aksi yang cukup tegang itu, mereka kembali ke kosan dan langsung memarahi Jayden. Namun Paimen malah ikut-ikutan hingga membuatnya diusir Russell. Kemudian Russell melanjutkan lagi kemarahannya karena sudah ngobrak-ngabrik tempat tinggalnya. Lalu Russell juga menceritakan kenapa dia selalu menjaganya karena dia menyukai ibunya Jayden. Sedikit flashback ke masa lalu saat ibunya Jayden masih hidup. Namun bukannya merasa bersalah ataupun tercerahkan, Jayden malah balik memarahi Russell dan menuduh bahwa dia adalah penyebab kematian ibunya. Kemudian pergi meninggalkan Russell. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Russell dipukul dari belakang. Untung saja ada Clear yang baru datang lalu menolongnya. Drive, let's go. Damn!
Damn, this place got... Right? I think it's funny, Chris. I'll go. Come on, say it! I'm sorry. It doesn't matter. If it's my place, it would be if I wasn't here to protect you. Jail? Dead. Because, quite frankly, no one wants to talk to me about it. And I love you, mother. Family business, it's complicated. When their eyes turn to you, your mother wandered out. So she came to me. It's your fault she's dead. I was trying to save her. Killed her. She killed herself. She saved you. Hey, Jaden. Jaden! This is for Anton. Raj. Okay, come on. Hey, man. What happened? I don't know. Pagi harinya, Russell yang terbangun sudah ada di rumah sakit dengan Claire yang menunggunya. Kemudian Claire memberitahu bahwa Pak Kim menelponnya. Pak Kim memberitahu bahwa Jaden semalam tidak pulang ke rumah. Setelah itu, dokter muncul mengabarkan bahwa Russell mengalami gagar otak ringan, 2 tulang rusuk patah, dan banyak memar. Dokter juga memberitahu bahwa ada seseorang yang sedang ingin menanyakan tentang kejadian semalam. Ternyata itu adalah Mamat yang ingin bertemu. Tetapi Russell menanggapi Mamat dengan wajah yang kesal. Setelah itu, Russell pergi tanpa assalamualaikum. I thought we said no sleepover. Thank you for staying with me. Russ, what happened? Your phone? Mr. Kim. Not so fast, Mr. Hatch. So were you mugged, Mr. Hatch? For contusions? And now just take a minute to talk to an Officer Yates? Wait, so there were 2 Russian Brigade boys at the shop? So we need that the agency will handle everything. That's... Hatch, wait! Beralih ke depan gedung yang dijaga dengan ketat, masuklah sebuah mobil. Dari dalam mobil, keluarlah seseorang. Alangkah mengejutkan, di seberang gedung sudah ada Russell yang mengintai dengan menggunakan senapan laras panjang. Kemudian pria yang keluar dari mobil itu masuk ke dalam gedung, sebut saja Santo. Terlihat di dalam gedung ada laboratorium kimia. Santo kemudian menghampiri seseorang penanggung jawab di tempat ini untuk mengambil uang, dan terungkap bahwa gedung ini merupakan tempat pembuatan narkoboy milik perusahaan Lazar. Setelah itu, Santo pergi begitu saja. Can't escape our fate, trying to walk in the path of light. I must now become it. Kishke, you make Lazar happy. Di perjalanan, mobil Santo ditembaki Russell yang sedari tadi mengintai dari atas gedung hingga menyebabkan seperti ini. Mobil pun terbalik, tetapi si bebenguk Santo masih hidup. Santo kemudian keluar dengan sisa tenaganya dan bersender di samping mobil sambil mengudut Sampurnamil. Tetapi Russell dengan sangarnya menenteng senapan laras panjang dan menyoncong ke arah Santo. Hingga inilah yang terjadi. Dengan raut wajah yang sangat panik, Santo bertanya siapakah dia sebenarnya. The fuck are you, huh? Who are you? What the fuck do you want? You... Let's make it quick then. Mr. Kim's man, huh? Pindah ke sebuah warung remang-remang, di sana diperlihatkan bos dari Lazar, sebut saja Pak Ijo, yang menang main remi. Di toilet, anak buah Pak Ijo yang lagi pipis tiba-tiba diserang oleh Russell karena ingin mencuri pakaiannya. Kemudian Pak Ijo pamit kepada Mbak Elsie
karena Paijo ingin pergi mengambil uang. Tanpa ada rasa curiga, Paijo dan para anak buahnya tidak sadar bahwa mereka sudah kebobolan. Dengan santainya, Russell mengikuti mereka. I won. Something to celebrate. Go collect my money. Светочка, хорошо выжили. Di perjalanan, Paijo baru sadar bahwa di sampingnya bukanlah anak buahnya, hingga menyebabkan seisi mobil panik. Lalu inilah yang terjadi. Марков, ты смотрел последнюю? Who the fuck? Don't move. Setelah itu Paijo menanyakan pada Russell, dia bekerja untuk siapa karena berani membunuh Santo. Russell mengatakan dia tidak bekerja dengan siapapun. Secara mengejutkan, Botak menyerang Russell menggunakan pisau. Tetapi Russell dengan mudahnya mengembalikan hingga membuat mobil kehilangan kendali. Di dalam mobil, Russell dan Paijo melancarkan adu mekanik hingga menambahkan suasana menjadi memanas. Don't move. Have been you that killed Alexei. I work for myself. A true vigilante. When it starts, it will never end. Setelah si botak wafat, mobil berhenti di depan permukiman warga. Namun, Paijo dan Russell belum berhenti. Mereka berdua keluar dari mobil dan melakukan permainan petak umpet dengan Paijo yang sudah siap membawa pistol. Namun naasnya, Paijo harus terkena tembakan akibat pistolnya sendiri. Paijo juga membalas tembakan yang mengenai bahu kanan Russell. Namun saat mau menembakkannya lagi, pelurunya habis hingga terpaksa Paijo memukulnya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Russell yang membawa pisau dengan beringas menyayat perut Paijo. Tidak sampai di situ, Russell mencari pistolnya yang terjatuh di dalam mobil. Setelah ketemu, Russell menodongkan pistol dan mengancam, "Jika kamu beritahu keberadaan Jaden, pasti kamu akan hidup." Namun Paijo menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kemungkinan Russell diperalat oleh orang-orang Asia. Tanpa membuang waktu, Russell langsung mengeksekusi Paijo. If you told me where Jaden was. Yeah, let's get that on, man. They're using you, you know that? We still don't know who's in charge. With the donation deliveries late. Pulanglah Russell ke kosannya dengan keadaan sempoyongan dan tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri. Beberapa harinya Russell terbangun. Di sana sudah ada Clear yang merawatnya dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Clear juga menanyakan sebenarnya apa yang Russell sembunyikan. Tetapi Russell menjawab dia tidak mau menyakiti seorang wanita manapun, apalagi wanita yang dia cintai. Ketika dia mengungkapkan masa lalunya, tiba-tiba Paiman muncul menyebabkan merusak suasana. Kemudian Paiman bercerita ketika beberapa hari Russell tidak sadar ada berita mengenai gembong narkoba yang terbunuh. Karena itu tepat saat Russell pulang dengan keadaan yang bonyok. Paiman penasaran apakah Russell yang membunuh gembong itu. Dengan santai Russell menjawab, "Bayangkan saja." Hurrah! Born, life decides. It won't be long now.
nose back into place. Oh, yeah, don't touch that. Better for who? Well, get close to me. Behind your eyes, Russ. Hello. Well, damn! Sleepyhead's fine. They did find some dead Russians. Apparently, We'll have no reason to leave. they did find some dead Russians out all over some guy's front lawn, right? The thing is, it happened the same night that you came in looking all... Malam harinya, di warung remang-remang, Daeyeon dan para anak buahnya yang sedang minum jamu. Ternyata di sana juga ada Jaden yang sedang dilatih Daeyeon untuk minum jamu. Tapi dengan mengejutkan, Russell datang menyandra Mbak Elsie. Daeyeon kemudian berterima kasih kepada Russell karena sudah menghabisi pesaing bisnisnya. Tanpa menggubris, Russell menyuruh Jaden untuk pergi bersamanya. Tetapi Daeyeon menghasut Jaden dan memberikan pistol pada Jaden untuk menembak Russell. Alangkah mengejutkan, Jaden ternyata malah menembak Daeyeon. Shit, that's spike. Have some of this instead. Hey! Things are back to how they should be. Promise me. Jaden, get Isn't that right? Jaden. Maybe Shibira. Yeah. Go on. Show them what real family loyalty. Jaden. Hingga menyebabkan baku tembak antara Russell dan anak buah Daeyeon pun tak terelakkan. Ketika saat Russell ingin menembak anak buah Daeyeon yang terakhir, Russell terkena tembakan di perutnya. Russell yang sekarat menyuruh Jaden untuk pergi ke tempat Clear. Setelah Jaden pergi, Russell menutup kedua matanya. I can't sleep. Beberapa hari setelah kejadian, Clear membawa kucing Russell untuk pindah rumah. Namun ternyata Russell masih hidup dan sehat walafiat. Setelah itu, Russell pamit kepada Clear. I know I never did. Thank you. Don't forget about me, Mr. Hale. Di toko Pak Kim, Russell yang datang ke sana, dia disambut dengan ramah oleh Pak Kim. Lalu dengan mengejutkan, Pak Kim sudah mempersiapkan pistol di saku jaketnya sambil mengobrol dengan Russell. Namun Russell terlihat sudah menyadarinya. Dan ketika Russell mau pergi, Russell menanyakan sebenarnya apa isi kotak yang Russell antarkan ke panti asuhan. Pak Kim menjawab, pasti Russell sudah tahu. Kemudian Russell pergi. Setelah Russell pergi, Pak Kim berbicara pada Bo bahwa dia sedang diawasi pemerintah. True. I spoke. Strange for someone so young and healthy. Go separate ways. So you knew where Jaden was this whole time. So I need right guidance to make right. And by the way, I think you already know, Russell. We are being watched. They know who. Di tempat biasa Russell mengantar barang Pak Kim, di dalam tempat itu ternyata merupakan gudang penyimpanan narkoboy. Dan terungkap bahwa Pak Kim merupakan gembong narkoboy. Sungguh tak menyangka, di balik muka polosnya, Pak Kim merupakan orang yang sangat jahat. Kemudian Russell menemui Mamat yang sedang menunggunya di dalam mobil. Dan ternyata Mamat menyuruh Russell untuk menginterogasi Pak Kim secara diam-diam menggunakan perekam suara. Kemudian Russell berpamitan kepada Mamat untuk pergi ke tempat yang jauh.
something new. I believe he's been under your nose the whole time. Package is on his way. The feds. Goodbye, old friend. Setelah itu, terlihat Russell dan Jayden yang sedang mengisi bensin di suatu tempat. Dan Jayden juga berkenalan dengan seorang cewek cantik. Lalu setelah selesai itu, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Dan film pun tamat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Banyak sekali orang yang bermuka baik, tapi hatinya buruk. Contohnya seperti Pak Kim. Dan jangan mudah mengucapkan janji kalau tidak bisa menepati. Udah, cukup itu saja. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton sampai habis. Jika ada tutur kata saya yang kurang mengenakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Harso, pamit undur diri karena saya mau sarapan dulu ke Italia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.